إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم القيامة. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah, yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya, nikmat iman, nikmat Islam, di mana kedua nikmat ini adalah dua nikmat terbesar yang Allah anugerahkan kepada umat manusia. Dan tak lupa juga nikmat sehat, di mana kita dapat menghadiri majelis yang mulia ini di rumah-rumah Allah, di rumah Allah, dari rumah-rumah Allah yang paling mulia di muka bumi ini. Dan tak lupa salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para istrinya, para keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya hingga hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala karena nikmat sehatnya kita dapat menghadiri sidang Jumat yang Allah wajibkan kepada kita sebagai umat muslim laki-laki. Ya, dan kita dapat menghadiri ini atas apa? Atas kewajiban Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan tidak hanya sholat Jumat yang Allah wajibkan kepada kita dari perkara sholat. Allah Subhanahu wa taala juga mewajibkan kita untuk sholat 5 waktu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Baqarah: "Hafidhu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Jagalah sholat yang 5 waktu, kata Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Yang kedua, Allah tekankan lagi al-wassalatil wusta, yaitu apa? Sholat asar di sini. Jangan sampai kita meninggalkan sholat asar karena ancamannya sangat berat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada di suatu hadis bahwa Allah akan menghapuskan seluruh amalan orang yang meninggalkan sholat asar. Subhanallah. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan di surat Al-An'am bahwa orang yang menjaga sholatnya adalah sifat orang-orang mukmin, sifat orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Wa hum 'ala salatihim yuhafizun." Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sifat orang mukmin yang beriman kepada hari akhirat, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, dan mereka terhadap sholatnya mereka menjaga sholat-sholat mereka. Apa maksudnya menjaga sholat-sholat mereka? Maksudnya mereka sholat di awal waktu. Sholat di awal waktu, tidak mengakhir-akhirkan sholat mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengancam orang yang mengakhir-akhirkan sholatnya. Di surat yang hampir semua kita hafal surat ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Fawailul lil musallin." Celaka bagi orang-orang yang sholat. Tapi apa? Siapa orang yang sholat ini? Alladzina hum an sholatihim sahun. Mereka lalai dalam sholat-sholat mereka. Atas sholat mereka, maksudnya mereka mengakhirkan sholat-sholat mereka. Jadi yang lebih mudah bagi kita seorang umat muslim untuk kita menjaga sholat kita di masjid. Ketika Allah memanggil kita dengan azan, dengan panggilan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita berhenti dari segala amal kita
dan kita bersegera menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat berapa orang yang banyak sekarang memenuhi masjid-masjid Allah di sholat Jumat ini. Dan kita bandingkan dengan sholat wajib yang lain, sholat zuhur, sholat asar. Mungkin tidak ada 1/10-nya isinya di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Padahal kewajibannya sama. Ini kewajiban yang sama yang Allah wajibkan kepada umat muslim. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menyampaikan lewat lisannya Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa salat ini adalah cahaya, bukti dan keselamatan pada hari kiamat kelak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man hafadha 'alaiha", barang siapa yang menjaga salatnya, kanat lahu nuran, dia akan memiliki cahaya pada hari kiamat kelak. Wa burhanan, dan bukti, wa najatan, dan keselamatan pada hari kiamat, yaumul qiyamah. Wa man lam yuhafidh 'alaiha, dan barang siapa yang tidak menjaga salatnya, lam yakun lahu nurun, tidak ada cahaya baginya. Gelap di saat kita melewati sirat, melewati jembatan yang di bawahnya jahanam, gelap, tidak ada cahaya bagi kita, subhanallah. Wala burhan, dan tidak ada bukti baginya. Wala najatun, dan tidak ada keselamatan baginya. Wa husyira yaumil qiyamah, dan dia akan dibangkitkan. Orang yang tidak menjaga salatnya ini, ya, dia akan dibangkitkan bersama siapa? Ma'a Fir'aun wa Haman wa Qarun wa Ubay bin Khalaf. Na'udzubillah min dzalik. Mereka akan dibangkitkan bersama Fir'aun. Fir'aun ini adalah orang yang mengaku sebagai Tuhan, yang menyuruh rakyatnya untuk menyembahnya. Ya, ini kesyirikan terbesar di muka bumi ini. Dan Haman adalah yang membantu Fir'aun, pembantunya Fir'aun. Wa Qarun, orang yang mengumpulkan hartanya yang sampai kita bilang harta karun. Ini Qarun. Ya, dan dia memuji dirinya sendiri karena kehebatannya. Maksudnya dia memuji hartanya tersebut, dia menganggap bukan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, melainkan ini hanya kehebatannya dia sendiri. Wa Ubay bin Khalaf, dan Ubay bin Khalaf ini adalah orang yang menyelisihi Rasulullah SAW di masa Rasulullah SAW. Dan perkara ini adalah yang perlu menjadi perhatian kita, jamaah rahimana wa rahimakumullah. Jangan sampai kita meninggalkan sholat kita satu kali pun, karena dosanya sangat besar, jamaah. Yaitu apa? Dosanya meninggalkan sholat satu kali saja, ya, lebih besar dosanya daripada berzina, mengerjakan riba, membunuh orang, ya, dan yang lain-lain. Dosa meninggalkan sholat lebih besar dari seluruh dosa, ya, kecuali syirik. Karena syirik di atasnya meninggalkan sholat. Bahkan kita bisa meninggalkan sholat kalau orang yang mengentengkan sholatnya bisa 2 kali, 3 kali sehari kita meninggalkan sholat kita, subhanallah. Padahal kita tidak sadari amalan kita akan terhapus begitu saja karena kita meninggalkan sholat kita. Subhanallah. Dan jamaah rahimani wa rahimakumullah, salat ini adalah amalan yang pertama akan Allah tanyakan di hari kiamat kelak. Apa kata Rasulullah SAW? Awwalu ma yuhasab bihil abdu, hal yang pertama kali akan dihisab, ya, pada seorang hamba yaumul qiyamah, pada hari kiamat kelak, as-salah, yaitu apa? Salat. Kenapa? Fa in salahat salaha sa'iru amalihi. Jika salatnya baik, maka seluruh amalannya akan baik. Ya. Wa in fasadat fasada sa'iru amalihi. Dan jika rusak amalan salatnya, maka seluruh amalannya akan rusak. Ini sabda Rasulullah SAW yang dikabarkan oleh Anas bin Malik, yang disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Dan Allah Subhanahu wa taala juga sering memerintahkan kita di Al-Qur'an. Sangat banyak perintah kita untuk sholat. Contohnya Luqman Al-Hakim saat menasehati anaknya, apa yang beliau katakan? Ya bunayya, wahai anakku, dengan yang lembut, ini panggilan yang lembut. Aqimis shalah, tegakkanlah salat. Wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Tegakkanlah salat, ya, dan perintahkanlah ke hal yang ma'ruf, mencegah dari hal yang mungkar. Kerjakan ini.
wasbir ala ma asabak, dan bersabarlah atas apa yang menimpa kamu, mulai dari gangguan dari manusia, mulai dari musibah-musibah. Sabar ini merupakan tanda-tanda atau alamat dari orang yang beriman, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan langsung kepada kita lewat lisan Nabi Muhammad SAW, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha, di surat Thaha. Perintahkanlah keluargamu untuk menegakkan salat dan bersabarlah atasnya. Maksudnya bersabar apa? Sabar kita memerintahkan keluarga kita salat, pertama diri kita sendiri. Setelah itu kita sabar memerintahkan keluarga kita untuk salat. Kita ajak mereka ke masjid, yang perempuan kita suruh salat di rumah, dan kita bersabar terus di atas itu sampai apa? Hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang kepada kita kematian, yang merupakan keyakinan yang sudah tidak ada amalan lagi setelah kematian tersebut, di mana dunia ini adalah darul amal wala hisab, hanya negara atau negeri kita beramal dan tidak ada hisab. Di mana akhirat adalah kebalikannya, darul hisab wal amal. Di sana adalah negaranya dihisab, kita akan dihisab dan tidak ada amalan. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk, kami tidak meminta kepadamu rizki, kata Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kami yang akan memberikan rizki kepadamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Wal aqibatu littaqwa, dan akhiran yang baik untuk orang-orang yang bertakwa. Dan Rasulullah SAW juga memerintahkan kita untuk menyuruh anak-anak kita sholat pada umur 7 tahun. Ya, ini banyak kita yang lalai terhadap hal ini. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'a sinin. Perintahkanlah anak-anak kalian dengan sholat, untuk menegakkan sholat. Ya, dan umur mereka waktu kamu perintahkan itu 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha, dan pukul mereka ya ketika mereka umur berapa? 10. Wa hum abna'u 10, ketika mereka umur 10 tahun. Wa farriqu bainahum fil madaji, di mana pukulannya juga tidak berbekas atau tidak menyakiti mereka, tetapi pukulan yang mendidik, ya. Perlu diperhatikan bahwa kita memukul anak-anak kita harus dengan pukulan yang mendidik, bukan pukulan menyakiti, ya. Dan pisahkan mereka di antara yang perempuan dan laki-laki di tempat tidur mereka. Pisahkan, kata Rasulullah SAW, di mana hadis ini diriwayatkan oleh Amr bin Shu'aib. Hadis ini sahih yang diriwayatkan oleh Umar bin Shu'aib. Dan jamaah rahimani wa rahimakumullah, ma'asyiral muslimin, kewajiban sholat tidak akan jatuh walaupun tertidur ataupun lupa, ya. Rasulullah SAW pernah bersabda, man nasiya salatan aw nama anha, barang siapa yang lupa terhadap suatu salat atau tidur terhadapnya, fakaffaratuha an yusalliyaha idza dzakaraha, maka penghapus dosanya adalah, kafaratnya adalah dia harus mengerjakan salat tersebut ketika dia mengingat salat tersebut, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menyampaikan azab atau peringatan yang sangat keras, al-wa'id asyadid, kata Allah Subhanahu wa taala lewat lisannya Rasulullah SAW di sebuah hadis, al-ahdu alladzi bainana wa bainahumus shalah, perjanjian di antara kami dan di antara mereka adalah salat. Faman tarakaha faqad kafar, barang siapa yang meninggalkannya maka dia telah kafir, kata Rasulullah SAW. Maka tentang hadis ini ulama menyatakan bahwa orang yang meninggalkan sholat maka telah kafir, ya. Dan ada dua pendapat bahwa dia meninggalkan sholat karena dia menganggapnya tidak wajib. Kalau ini sepakat ulama mengkafirkan orang yang seperti ini, yang menganggap sholat tidak wajib. Tetapi orang yang meninggalkan sholat karena bermalas-malasan, ini ada perselisihan di antara ulama. Yang pertama menganggapnya dia kafir, yang kedua menganggapnya tidak kafir, ya. Nah, di sini kita perhatikan jamaah rahimani wa rahimakumullah, bahwa ancaman Allah sangat besar, yaitu kekafiran yang akan menimpa kita jika kita meninggalkan sholat. Dan sholat adalah amalan yang paling baik. Kata Rasulullah SAW,
Istaqimu wa lan tuhsu. Beristiqomahlah kalian dan kalian tidak akan mampu, kata Rasulullah SAW. Wa'lamu anna khaira a'malikum as-salah. Dan ketahuilah bahwa amalan kalian yang paling baik, yang paling mulia adalah salat, kata Rasulullah SAW. Wala yuhafidh ala al-wudu' illa mu'min. Dan tidak ada yang menjaga wudunya, maksudnya dia dalam keadaan berwudu terus, dalam keadaan suci selama-lamanya, kecuali orang yang beriman, kata Rasulullah SAW. Ya, dan aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Qala Allah azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali kalian dalam keadaan muslim atau Islam, di mana Islam ini adalah lawannya kafir. Ya, ini adalah kabar dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan sedikit lagi bahwa orang yang sholat ini tidak hanya diwajibkan untuk sholat dia sendiri di rumahnya, tetapi apa? Tetapi dia wajib untuk sholat di masjid berjamaah. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan di surat An-Nisa, kita tidak perlu sebutkan ayatnya karena agak panjang, bahwa sholat tersebut sholat khauf, sholat dalam keadaan takut, dan sholat dalam keadaan perang. Mereka sholat berjamaah dalam keadaan takut. Ini adalah hal darurat ya jamaah rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana kita yang dalam keadaan aman dan tidak ada gangguan apapun, dan mendengar panggilan Allah Subhanahu wa taala, panggilan azan, dan kita tidak mendatanginya, subhanallah. Bahkan orang yang di zaman Rasulullah SAW, mereka sholat berjamaah dan mereka dalam keadaan perang. Mereka sholat sambil bergerak kanan kiri, depan belakang, subhanallah. Kita harus bersyukur jamaah rahimani wa rahimakumullah bahwa kita diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai keamanan ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, akan aku tambah nikmatku. Bahkan keamanan ini adalah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat waktu kita dalam keadaan Covid kemarin, betapa mencekamnya keadaan, betapa ketakutan bertebaran di mana-mana. Ya, jangan sampai Allah cabut lagi keamanan ini, sampai Allah turunkan azab atau wabah atau apapun yang lain. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Dan juga ada seorang yang buta. Ya, Rasulullah SAW pernah ditanya, seorang yang buta ini meminta rukhsah kepada Rasulullah SAW, apa aku boleh tidak sholat di masjid ya Rasulullah? Pertama Rasulullah SAW mengiyakan, na'am, tidak apa-apa, kata Rasulullah SAW. Tapi ketika dia berpaling, Rasulullah SAW memerintahkan seorang sahabat untuk memanggilnya kembali. Dan Rasulullah SAW bertanya, apakah kamu mendengar nida? Apakah kamu mendengar azan, panggilan Allah Subhanahu wa taala? Naam ya Rasulullah. Fa'ajib, kata Rasulullah SAW. Dia mendengar, katanya. Naam, aku mendengar. Maka jawablah, kata Rasulullah SAW. Ini seorang yang buta yang tidak memiliki seseorang penunjuk jalan baginya. Subhanallah. Bagaimana kita orang yang bisa melihat, yang kaki kita masih lengkap? Subhanallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk selalu menjaga sholat kita di masjid, ya, dan Allah Subhanahu wa taala meringankan langkah kita ke masjid-masjid yang begitu dekat dari rumah-rumah kita. Jangan sampai Allah menjadikan kita orang-orang yang meninggalkan sholat, dan Allah Subhanahu wa taala juga memasukkan orang-orang yang meninggalkan sholat di neraka Saqar. Di surat Al-Mudaththir Allah berfirman, wa ma salakakum fi saqar. Ketika orang-orang penduduk surga menanyakan, apa yang membuat kalian berada di neraka Saqar? Qalu lam nakum minal musallin.
Mereka berkata bahwa kami bukan orang-orang yang dulu yang menegakkan sholat. Subhanallah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita di jalan tersebut, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang bertakwa dan menjauhkan kita dari kekafiran. Dan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita ke sunnahnya Rasulullah SAW dan menegakkan tauhid. Dan semoga negara ini menjadi negara yang berkah karena ketakwaan penduduknya dan karena penduduknya yang muslim dan selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak berharap kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limashayikhina wa liwalidihim wa lidhurriyyatihim wa liulati umurina. Allahumma farrij hammal mahmumina minal muslimin wa nafis karbal makrubin wa qudid dayna 'anil madinin washfi mardana wa mardal muslimin warham mautana wa mautal muslimin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimussalah.